Bayangin deh, kamu bangun tidur buka HP dan boom, saldo rekening kamu nambah jadi 1 miliar rupiah. Tapi tunggu dulu, bukan cuma kamu, semua orang di dunia juga tiba-tiba punya 1 miliar. Orang kaya, orang miskin, supir ojol, petani, guru, presiden, semuanya jadi miliarder. Kedengarannya keren banget kan? Tapi pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau semua orang kaya? Pertama, kita harus paham satu hal penting. Nilai uang itu relatif, tergantung apa yang bisa kamu beli. Kalau semua orang punya uang 1 miliar, pertanyaannya bukan seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi apa yang bisa kamu beli dengan uang itu. Misalnya gini, kamu pengen beli sepatu limited edition, tapi sekarang semua orang juga punya duit buat beli itu. Permintaan naik, stok terbatas, dan harga naik gila-gilaan. Akhirnya harga barang jadi tidak terkendali. Bukan cuma sepatu, tapi juga beras, bensin, tiket pesawat, bahkan nasi padang. Semuanya jadi mahal karena semua orang bisa beli, tapi barangnya terbatas. Inilah yang disebut inflasi ekstrim. Uang banyak tapi daya beli jatuh. Miliaran terasa seperti receh. Sekarang kita bahas hal yang lebih penting. Coba pikir, kalau kamu udah punya uang 1 miliar, kamu masih mau kerja enggak? Jujur aja. Nah, begitu juga dengan orang lain. Tukang bangunan, udah kaya. Petugas kebersihan, udah tajir. Sopir truk pengantar bahan makanan, ngapain kerja toh duit udah banyak. Masalah besar pun muncul. Siapa yang akan menjalankan dunia ini? Ekonomi itu bukan cuma soal uang. Ekonomi berjalan karena ada yang melayani dan ada yang dilayani. Kalau semua orang jadi bos, siapa yang jadi karyawan? Kita butuh orang yang mau nanam padi, angkut sampah, rawat orang sakit, benerin AC, dan lain-lain. Kalau semua udah terlalu kaya buat kerja, maka dunia berhenti bergerak. Kedengarannya kejam, tapi dalam sistem ekonomi modern, si miskin memegang peran penting. Orang dengan pendapatan rendah biasanya mengisi pekerjaan yang disebut essential but underpaid. Mereka mengurus pertanian, logistik, kebersihan, perawatan, semua hal yang kita butuhkan setiap hari. Bayangin kalau nggak ada orang yang mau kerja di sektor-sektor itu. Kita semua bisa punya uang, tapi nggak bisa beli makanan, nggak bisa naik transportasi, nggak bisa bersihin sampah. Selama masih ada sistem ekonomi berbasis pasar bebas, akan selalu ada yang disebut kelas pekerja. Dan fakta menariknya, sistem kapitalisme butuh adanya kesenjangan. Kalau semua orang setara, sistem itu bakal kolaps. Jadi bukan cuma soal punya uang atau enggak, tapi soal siapa yang bersedia menukar waktunya untuk kerja demi uang, dan siapa yang cukup kaya untuk nggak perlu kerja. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari semuanya. Kaya itu bukan angka mutlak, kaya itu relatif. Contoh, kalau kamu punya uang 10 juta dan tinggal di desa, mungkin kamu dianggap orang kaya. Tapi kalau kamu tinggal di pusat Jakarta atau New York, 10 juta habis buat bayar kos dan makan seminggu. Relatif artinya, kekayaanmu dinilai berdasarkan kekayaan orang lain. Kalau semua orang punya rumah mewah, punya mobil sport, punya uang 1 miliar, maka semua itu jadi hal biasa. Kamu bukan lagi orang kaya, kamu cuma rata-rata. Yang membuat kamu tampak kaya adalah perbedaan status dengan orang lain. Tanpa ketimpangan, konsep kaya dan miskin hilang. Jadi, kalau semua orang tiba-tiba kaya, yang terjadi bukan dunia jadi lebih damai atau bahagia, tapi justru kacau.
harga-harga naik, barang langka, nggak ada yang kerja, dan sistem ekonomi runtuh. Akhirnya, yang terjadi adalah sistem baru akan terbentuk. Seseorang, entah dari mana, akan mulai kerja lagi, dan orang lain akan membayar dia. Lama-lama, kesenjangan akan muncul kembali. Karena dalam dunia nyata, kaya bukan tentang seberapa banyak uang kamu, tapi seberapa besar nilainya dibanding orang lain. Ujung-ujungnya, uang 1 miliar nggak bikin semua orang kaya, karena kaya bukan angka, tapi posisi.